Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para ibu-ibu hadirin yang kami muliakan, pertama kami memanjatkan rasa tasakur kami ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan taufik, hidayah, inayah, seger, kewarasan kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka taklim wa ta'allum, mengajar dan belajar. Semoga pertemuan ini benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak lupa kami menyampaikan salawat takdim kepada beliau nabiyina wa safiina wa habibina qurrati a'yunina Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang kami muliakan, biar kita rukun, seragam, rombongan membentuk ahli surga. Panjenengan nerokne kula sik, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wabil ka'bati qiblata wabil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwati ikhwana. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nggih, matur suwun. Yang paling awal sudah sering saya jelaskan bahwa siapa saja yang mengucapkan paling tidak yang paling depan raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah,
dakhalal jannah, calon penduduk surga. Amin. Ibu-ibu, saya mendapat WA untuk menyampaikan fiqhun nisa. Nyuwun sing judule niku fikih perempuan, fikih wanita. Sebenarnya tidak begitu mencolok perbedaan antara lelaki dan perempuan, masih banyak persamaan. Artinya padha maca syahadate, padha sesucine, padha syahadate, padha salate, padha zakate, padha posone, padha hajine. Yang membedakan sebagian, ada yang orang perempuan tidak sama dengan orang lelaki. Ayat yang tadi kami sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabarakalladzi, alladzi isinya Allah, zat yang memberi berkah, menurunkan nazalal furqana, menurunkan Al-Qur'an, menurunkan petunjuk yang mampu membedakan antara haram dan halal, membedakan antara benar dan salah, membedakan antara makruh dan mubah, ala abdihi, ing atase kawulane Allah terhadap hambanya, liyakuna lil alamina nadhira, supaya orang-orang itu mengetahui bahwa Al-Qur'an itu sebagai peringatan. Lho, tak iling nih, itu ayat yang pertama. Yang perlu kami sampaikan pertama, satu tentang aurat. Aurat lirijal, aurat linnisa. Bagi ibu-ibu, mbak-mbak yang waktu di luar sholat, di luar sholat itu tidak ada kriteria bentuk baju mboten enten. Bentuk baju iku modele apa dikeki risplang, apa dikeki kaya lawa nika, kaya lawa, tidak ada kriteria. Sing penting nutupi aurat itu. Lah yang jadi masalah muncul. Yang jadi masalah itu munculnya begini. Nutupi aurat tapi mengundang masalah. Jadi seumpama ibu pakai celana api rapet roso gak ketutup, gak kelihatan auratnya, tapi menarik. Mergo celananya press body, bentuknya body dan bentuknya pakaian itu sama, sehingga kuwi jane body apa pakaian. Ini yang menjadi mengundang masalah, sehingga di sini itu muncul baru karena menjadikan fitnah. Leni lho. Nek awalipun mboten mboten enten kriteria klambine kudu modele ngene, mboten enten. Modele wong wedok klambine kudu pripun, mboten enten. Tapi yang mengundang masalah itu yang jadi masalah, termasuk pakaian ngapret. Ma huwa ngapret wa ma adra kama ngapret. Al ngapret tu press body. Lah itu jadi masalah. Nek mboten ngandel jenengan pamane pagi wis awake gembrot terus pakai celana digawe ukur ngono. Nek enek orang laki-laki duduk terus jenengan liwat depannya kok terus wong lanang kok blalaan, berarti ini mengundang masalah. Nek biasa lah wong wedok padha ae ngono. Lah berarti tidak mengundang masalah. Ya, yang timbul fitnah yang mengundang masalah. Jadi yang jelas semua harus ditutupi. Pakai cadar itu enggak masalah, itu baik kok. Ora usah ngenteni diperintah karo COVID-19, pakai masker. Wong ngangge masker dadak ngenteni Covid, ngoten niku. Tapi yo gak apa-apa wong dilekne Gusti Allah, alhamdulillah. Paling tidak nyuda tutuk, nyuda cangkem. Malih nyuda ngobrol, nyuda ya nyuda ngomong, paling tidak itu. Itu diantarane ada hikmah
Kalau diambil hikmahnya dan semua tertutup. Terus pakai kaos kaki apik. Kenapa pakai kaos kaki kok ngenteni Covid atau nular? Beten-beten usah. Dan jangan mengatakan bahwa itu budaya, tapi katakan syariat. Kenapa kamu pakai busana muslim? Syariat, bukan budaya. Budaya dengan syariat itu begini. Kita mencari pahala dan tidak mencari pahala. Yang pernah saya contohkan begini. Ibu-ibu penjenengan kersa niki lho, enek sate 02. Mahwan 02. Apa yang dikatakan 02? 02 bahwa sate bekicot. Ngono. 02 enten tulisan dene 02 nika. Sate bekicot. Niku mboten angsal. Niki lebu tak paringi sate bekicot moh gila. Tidak mendapat pahala. Iki lebu sate bekicot murah tuku moh randi duit. Yang pertama moh gila. Berarti nek gak gila doyan. Yang kedua orang di duit. Berarti nek di duit tuku. Hal yang seperti ini tidak mendapat pahala. Lain dengan Bu, inilah ada 02 pompong anget moh haram. Itu yang mendapat pahala. Kalau penjenengan pakai busana muslim karena Covid, pakai masker karena Covid, karena budaya dan lain sebagainya, tidak ada pahala. Tapi kalau karena syariat mendapat pahala. Jadi biar enak bedane wong ngaji karo gak ngaji. Di dalam Al-Qur'an sudah diterangkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim kul hal yastawina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Muhammad dalem Gusti wonten dawuh napa? Apa ta padha wong pinter karo wong bodho? Gak usah dijawab. Ayo ditandangi ngaji ben roh antarane wong ngerti karo wong ora ngerti. Mohon ngoten. Tapi kalau aurat di dalam di dalam salat niku di dalam salat nanti pada waktu pakai pakaian ihram itu ada perbedaan sedikit-sedikit. Kalau di dalam salat perempuan seluruh tubuh kecuali muka. Wong lanang salat pakai masker boleh apa tidak? Boleh tapi makruh. Makruh niku napa? Makruh itu disengiti Gusti Allah. Tidak disukai oleh Allah SWT. Contohnya begini, ben paham, ben ilmunya menyentuh hati. Ndak, ambumu gak enak. Oh, aku mang bar mangan pete, gak usah nyedek aku. Tidak suka. Lah Allah Ta'ala itu juga mempunyai hukum yang tidak disukai. Termasuk itu tadi. Oleh karena itu di dalam aurat fis shalah itu seluruhnya perempuan kecuali muka dan ini kelihatan boleh. Sehingga kalau pakai rukuh itu kalau yang pakai tidak yang ada itu ada cantolane. Biar kalau kita takbir Allahu Akbar ben gak melorot, enek cantolane. Tapi kalau melorot ketok akhirnya ini aurat bagi perempuan. Bagi perempuan aurat. Lah nek terbuka akhirnya ya kebuka auratnya. Kalau sholat kebuka auratnya berarti batal. Lah ini loh yang kita itu kadang-kadang sulit. Memang berat. Ada yang memberi solusi pakai rukuh pedotan misalnya. Rukuh pedotan. Api, tapi kadang-kadang juga ada enggak baiknya. Pada waktu ngangkat, ini berarti ketarik ke atas. Loh ketok nih sore. Ketok koiringan ketok. Loh. Oleh karena itu kalau pakai pedotan, nah iso itu ya pedotannya rodok duwowo sehingga kalau naik ini tidak kelihatan. Itu aurat fis shalah. Jadi ada aurat fis shalah, ada aurat fi ghairis shalah. Fi ghairis shalah tidak ada ukuran yang menjadi masalah menimbulkan fitnah atau tidak. Termasuk di antara yang menimbulkan fitnah itu adalah pakai yang modeling ngapret. Nek ngapret press body, enek sing saya itu ya etok-etok pengen roh no. Pakaiannya ada press body, ada yang bentuk pulpen pensil. Pensil. Bu iki omonge Bu ini kerungu yo gak tau roh ning ngomong-omonge ku rada ngrung-ngrungane ben roh. Itu masalah bab aurat. Kemudian nomor 1 nggih, mangke nek sing teko diurek-urek kira-kira menanyakan tentang apa begini-begini. Kalau fitnah itu pribadi Bu. Fitnah itu. Ada yang fitnah bagi suami
tidak apa-apa. Contoh begini. Nahar Rasulullah an haqqi sakril mar'ati. Rasulullah melarang orang perempuan memotong rambutnya. Dilarang. Ada hadisnya itu. Tapi kalau suaminya itu menarik, tertarik dengan istrinya pakai rambut pendek, ya monggo, gak apa-apa atas izin suaminya. Suatu contoh begini, loh, rambutku kok mendek malah ketok seneng aku nek kowe rendek ngono kuwi. Wah, nek ngono jendek terus ae ben suaminya seneng terus daripada suaminya bosen kan suka. Lah, kalau begitu dipotong pareng. Ngoten lah. Jadi diperbolehkan. Itu diantaranya redok minggot titik tentang hadis naha Rasulullah an pakai an ain nun itu larangan. Naha Rasulullah an halki sakril mar'ati. Diperbolehkan apabila untuk suaminya. Tapi kalau untuk keluar kelihatan saja nggak boleh. Jadi auratnya orang perempuan itu banyak, termasuk rambut aurat. Sholat kelihatan satu saja nggak sah kok. Harus hidup. Sehingga antara satu dengan yang lain itu nek iso itu saling jadi koco. Bila perlu masjid ini yang bagian perempuan dikai koco. Nggak setuju nek dikai koco biar membantu orang perempuan. Kebetulan kalau dia berangkat sendiri, loh ketok, oh ada aurat yang kelihatan. Niku rambut. Suara juga menjadi aurat, tapi akhir-akhir ini koyo jadi bebas. Dulu kalau nggak salah 40 atau 30 tahun yang dulu itu wong wedok berjanjian neng speaker itu jarang sekali. Nek wong berjanjian kok buanter. Itu wong lanang itu rusak atine. Kayak suarane apa to? Kok penak men. Nek ndelok suarane kaya ngono apike, mesti wong iki ya enak tenan. Lho ngono lho. Ini kan menjadi fitnah. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih menyakitkan daripada pembunuhan. Terus kemudian ini masalah yang berhubungan dengan aurat. Insyaallah nanti karena banyak tak cukup itu. Kemudian yang berikutnya yaitu masalah jadi imam. Seorang perempuan ngimami kepada perempuan boleh. Tapi kalau perempuan ngimami laki-laki tidak boleh. Laki-laki ngimami laki-laki boleh, ngimami perempuan boleh. Nah ini perbedaannya sedikit. Terus kemudian ada budak. Budak di sini enggak ada. Budak itu istilah budak itu kalau dipeksa supaya ngerti, di sini itu pelayan laki-laki. Nek amat itu pelayan perempuan. Cuma di sini enggak ada. Karena enggak ada, sudah daripada ngentek-ngenteki waktu enggak usah dibicarakan. Mulai dari Kanjeng Nabi, sahabat Bilal itu pernah jadi budak. Kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah. Kebetulan Bilal itu suaranya apik, terus diangkat menjadi muadzin Rasulullah. Jadi itu tentang masalah jadi imam. Anak yang sudah balik itu sudah dibolehkan jadi imam. Pareng jenengan punya anak suarane penak apik itu umur 16 didadekne imam, jenengan jadi makmum. Mboten napa-napa, cuwilik dadi imam, mboten napa-napa. Ibune suarane Qur'ane gak penak, tapi ibune anake bisa dibelajari Qur'an penak, penak, mboten napa-napa. Kecil tapi kalau suaranya enak malah justru yang didulukan yang ahli Qur'annya. Dalam kitab itu ada yang menjelaskan begini, kriteria jadi imam itu. Sing dinilai Qur'ane dulu. Setelah itu fikihnya. Sampai dinilai ngene. Pamane enek wong ahli Quran, ahli fikih. Terus sing sitok ganteng karo orang ganteng. Iki sing didadekne sing ganteng. Ini ada ahli Quran, ahli fikih, terus iki luwih ayu. Lah, yang ini yang kriterianya sampai dipilih seperti itu. Itu tentang jadi imam. Yang berikutnya tentang adzan. Ibu-ibu tidak diperkenankan adzan. Tapi nek qomat oleh pareng. Tapi jo banter-banter. Karena sautul mar'ati auratun. Suaranya perempuan itu aurat. Termasuk itu tadi suara berjanjian. Tapi sakniki wis bebas dan mungkin kira-kira saking wis akeh wong wedok bersuara sehingga orang-orang itu sudah wis gak gumun, wis ngono kae paling. Dan kemudian berikutnya yang perlu kami sampaikan yaitu sholat jamaah
di masjid bagi kaum wanita. Bagi kaum wanita, sholat di masjid bagi kaum wanita. Bagi kaum wanita tentang sholat di masjid itu diperkenan atau tidak. Ngeten. Masalah perempuan Aisyah istri Rasulullah sering menjadi imam untuk kaum wanita. Dia berdiri sesama teman-teman satu baris. Kemudian dia melangkah ke depan menjadi imam. Mboten napa-napa, itu imam. Terus kemudian berjamaah dengan wanita di masjid, mboten napa-napa. Lah, yang menjadi masalah itu kembali lagi masalah fitnah. Awalnya kalau saya ngaji di kitab Fathul Qorib, itu yang boleh ke masjid itu orang perempuan yang sudah sepuh. Sing wis gak patek iso maca. Ngono. Lah saiki sing sepuh macake wis koyo cik enom ya puin. Iki lho sing dadi masalah. Sehingga begini loh ya, saya itu ngaji itu seperti mengikuti kondisinya itu. Sepuh tapi muacake pol. Sing enom gak patek maca mergo gak kuat tuku pupur. Ini yang jadi masalah. Saya menemukan keterangan sebenarnya yang paling bagus tetap ibu-ibu di rumah, ngono. Tapi kalau direla, mari pengen ngaji, termasuk pengen ganjaran 17, pengen lah inilah yang menjadi masalah. Asal tidak menimbulkan fitnah, niku sing enak ngeten. Mulai dari rumah, pamane tempatnya Bu Haji Muhajir, mulai dari rumah itu pakai ruko. Jadi orang itu kalau pakai ruko, ada orang 100 pakai ruko semua, itu wong lanang bingung gak iso bedakne. Gitu loh. Mau dilihat bodinya tidak kelihatan sehingga tidak timbul fitnah. Tidak ada perbedaan antara iki sing rada tepak ora tepak. Nah, itu kalau semua. Kalau pakai pakaian putih semua kan seperti kuntul manuk lho. Jadi gak enak bedane apik karo elek. Yang jadi fitnah itu ya yang pakai pakaian yang ya apa maneh pakai presiden engko rukuhe tak gawene ning masjid itu loh yang jadi masalah. Terus kemudian masalah soft. Soft itu dulu dengan sekarang ada perubahan. Ngeten nggih. Sebenarnya hadis itu menyusun soft itu laki-laki di depan, terus yang ibu-ibu sama anak-anak itu di belakang. Awalnya begitu. Terus masjid sebelum Stono Gedong seperti ini dulunya di masjid-masjid kampung Nyan Presani, ulama-ulama dulu, itu ibu-ibu diletakkan di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian di depannya itu sudah dikasih pintu biar ada jalan masuk ke tempatnya imam. Niku ngoten riyen, ngoten. Tapi sekarang sudah mulai berubah, masjidnya wapi. Masalahnya apa? Masalahnya begini. Kalau ibu-ibu diletakkan di belakang sudah penuh, bapak-bapak arep mlebu gak iso wis kebek iki ning endi iki. Padahal jero cek kosong. Mergo dikebek ibu-ibu. Oleh karena itu dulu itu diletakkan di samping. Masalahnya di situ. Karena bapak-bapak yang datangnya akhir itu mau masuk gak bisa. Lah tapi sekarang buanganane pinter kiwa tengen dikei lawang wis namburi. Jadi bapak-bapak mau datang yang terlambat ya masih ada jalan. Karena ibu-ibu sudah ada tempatnya masing-masing. Saya pernah itu survei model. Itu di masjid Ngawi tapi di kampung. Itu yang sebelah ini kan ada cagak hitam ini 4 nggih. Yang sebelah tengah ini itu dipakai kocok tapi ada selambune. Jadi ibu-ibu juga dimuliakan. Tidak disisihne piye wong wedok disisihne. Wong lanang kok penak pende. Akhirnya timbul pertanyaan, aku dhisik nggih masjid iki ya melok urun lho diinggirne. Kan gak enak to. Jadi di sana itu diletakkan. Jadi dikai kaca lawangnya. Lah bapak-bapak liwat iringan. Enak tak lihat enak. Terus kemudian ada selambu. Jadi umpama melepas pakaian ingin ganti rukuh itu ada selambune. Jadi ditutup terus kemudian pada waktu sholat. Lah, tapi ada pintu, kan harus ada pintu. Kalau tertutup kaca mboten pareng. Contoh jamaah begini. Lawang ini kan bisa nutup nek ketera angin. Kemudian ketera angin nutup mak jelek. Setelah jelek dia tek-tek gak iso mongo. Jenengan batal.
atau tertutup kaca semua, tidak bisa masuk di sini, niku mboten saged. Jamaah mboten. Harus ada pintunya, tidak boleh tidak tanpa pintu. Dan jarak antara makmum yang paling belakang sampai panjenengan ibu-ibu melakukan jamaah itu tidak boleh lebih dari 60 dhira'. 60 dhira' itu berapa? 60 dhira' itu 60 kali 60 cm. Ketemune 300 swidak digawe meter ya, 360 cm. Loh mboten no, kok cendek men? 3.000 30 300 3.600. Nek digawe meter 360 meter. 36 meter. Lah itu jaraknya itu. Paling dekat, tidak boleh lebih. Kalau di dalam masjid pareng, tapi kalau di luar masjid itu tidak boleh lebih dari 36 meter. Nggih. Itu jaman. Makanya di Masjidil Haram itu kan enek wong wedok itu di belakang, boleh wong masjide gedine ra karu-karuan. Masih panjenengan masuk masjid masih, artinya di luar masjid itu termasuk masjid. Di luar Masjidil Haram yang bentuk bangunan mobil, di luarnya itu masih masjid, cuma bangunannya bentuknya seperti itu. Ini masalah shaf. Kemudian sholat jamaah di masjid bagi ibu-ibu tadi memang ada ulama yang berpendapat itu yang baik itu di rumah. Tapi sekarang itu ada emansipasi, artinya ikut seperti kegiatannya bapak-bapak. Diperbolehkan asal tidak menimbulkan fitnah. Bon niku. Terus kemudian saya ingin menjelaskan tentang masalah yang perbedaan lagi. Masalah haid. Wah iki rada anu nih. Masalah haid itu yang masalah wanita tadi ada hadis itu begini. La tamna'u nisa'a ayyakhrujna ilal masajidi wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian melarang para wanita mendatangi masjid, dan di rumah lebih baik bagi mereka. Jadi teng masjid parang jangan dilarang. Tapi nek tekok luwih apik lebih baik di rumah. Kesimpulannya asal tidak menimbulkan fitnah. Mbon niku dicekel kuncine. Hadisnya la tamna'un nisa'a ayyakhrujna ilal masajidi wa buyutuhunna khairun lahunna. Di rumah itu lebih baik. Tapi nek enek wong wedok nang masjid aja dilarang. Ngoten. Jadi sebenarnya itu ibu-ibu itu juga ada plus yang lain. Jenengan bayang nih, pamane jamaah zuhur contoh. Begitu di sini adzan nih ibu-ibu keluar dari rumah itu rukuan. Payus teteno gedong, ibu-ibune ampuh. Lah nyapa? Lha lho rukuan padha nyang masjid. Akhirnya piye amprih kampungku kaya setana gedong. Lah itulah. Termasuk orang-orang yang ngaji di sini itu ternyata masjid-masjid yang lain itu sing belum berani membuka karena Covid. Alah setana gedong wis ngenekne nyapu kene gak ndang dienekne ngaji. Ini ya dimereni lho panjenengan ngaji teng mriki niki. Ya muga-muga dimereni panjenengan aja gedhe atine, muga-muga ditampa oleh Allah taala. Amin amin amin. Terus kemudian saya ingin menjelaskan tentang masalah haid. Mahwal haid. Haid yaitu darah kebiasaan dan alami yang dikeluarkan oleh rahim, bukan kok kene kebeler wah haidku metu. Ngono mboten iki. Jadi yang keluar dari kemaluan perempuan pada saat tertentu. Orang perempuan yang pertama kali, saya membaca dalil-dalil itu macam-macam. Tapi saya yang paling mantep, yang sumbernya itu dari kitab. Itu pertama kali dikatakan haid itu apabila perempuan itu umur 9 tahun dikurangi 16 dino. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu kalau melahirkan anak perempuan nek iso ditulis jame tanggale. Karena ini jadi bahasan. Kalau anak perempuan itu mengeluarkan darah sebelum umur 9 tahun dikurangi 16 dino, itu tidak dikatakan haid, tapi dikatakan istihadah. Kemudian panjenengan bertanya, kenapa Gus kok ada
16 dino. 16 dino itu dari aqallul haidi sedina sewengi. Aqallul haidi. Wa aqallul tuhri 15 dino. Sehingga dijumlah. Dan ini hasil dari dalil istiqra. Di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada. Ning hasil penemuan para imam-imam ngelumpuk rapat iki piye amrih iso menjadi pedoman orang muslim sampai selawase itu muncullah 9 tahun kurang 16 dino. 16 dino itu dari satu aqallul haidi titik di ekhet itu sedina sewengi atau strip 24 jam. Paling titik. Neng di dalam 15 hari loh, 24 jam ini dalam 15 hari. Contoh begini. Ini tanggal 24. Kok langsung 24 ya gak penak anu nggih bayangan ae. Tanggal 1. Ngono, tanggal 24 engko mubengi lho gak penak. Tanggal 1 orang itu mengeluarkan darah hanya 12 jam. Kemudian mampet. Setelah mampet sampai tanggal 2 mampet, tanggal 3 ngetokne langsung wis. 1 hari 1 malam. Berarti jenengan pada waktu yang hari kedua itu juga dihitung haid. Karena masih di dalam 15 hari. Dan contoh niku jenengan kembang niki ya Mbak, tak polne contoh. Jenengan keluar 2 hari, berarti 48 jam, 2 hari keluar. Kemudian mampet, tanggal 14 dadak metu. Sedina sewengi, berarti panjenengan tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 haid kabeh. Karena panjenengan, lah salat napa mboten Gus? Ya tetap salat. Ngoten, tetap salat pada waktu tadi. Pada waktu sudah tidak keluar tadi, panjenengan tetap salat. Alah engko gek kadung tanggal 14 bakno metu. Renek gunane aku salat. Lho aja itu. Tidak boleh seperti itu. Karena dikhawatirne nanti bakno suci terus. Lah kalau suci terus berarti jenengan punya tanggungan banyak sekali. Tetap penyen melakukan salat. Walaupun toh itu tidak kangge. Tapi Allah Ta'ala saya yakin tidak kangge mesti ada perhitungan sendiri. Itu yang dikatakan haid. Sehingga nek penjenengan ibu-ibu sama mbak-mbak insya Allah rada gampang. Tapi saya sangat setuju nek ibu-ibu, bapak-bapak iya kudu ngerti kok. Sebab yang berkewajiban menjelaskan ini sebenarnya suami penjenengan. Saya ini kan hanya dijalwi tulung dah. Jadi umpama kasare Gus tulung nyapa? Bojoku kan yang masjid anu ya warono ya. Hitungnya seperti itu. Sebenarnya wong lanang niku kudu ngerti, tapi wong lanang iki gak patek merhatekne. Alah aku ngurusi haid moh wong aku ra haid ae. Itu biasanya seperti itu haid. Sehingga haid itu perlu diketahui dari awal begini. Haid itu paling sedih aqallul haidi sedina sewengi atau 24 jam dalam waktu 15 hari. Wa ghalibuha umumnya keluar haid itu 7-8 hari umumnya. Terus kemudian wa aksaruha akeh-akeh haid itu 15 dino, 15 hari. Kalau penjenengan 15 dino metu terus kemudian tanggal 16 keluar, tanggal 16 mesti istikhadah. Kadang-kadang apa tanggal 1, apa tanggal 16. Ini karena bisa mundur, bisa maju, melihat sebelumnya dan sesudahnya. Kalau penjenengan sudah lama suci, ada 1 bulan, kok penjenengan keluar, berarti itu tanggal 1 sudah dikatakan haid. Tapi kalau penjenengan itu seumpamanya tanggal 16 tanggal 14 penjenengan sudah suci, kemudian penjenengan tanggal 30 berarti sebelum ada 15 hari penjenengan kok keluar, berarti yang pertama istikhadah. Saya ulangi. Kalau penjenengan tanggal 15 itu dalam kondisi suci terakhir, kemudian tanggal 30 atau tanggal 29
Panjenengan kok sudah mengeluarkan lho. Wong gung enek 15 dina kok wis ngetokne getih. Mestinya aqallut tuhri titik-titike suci itu 15, padahal gung enek 15 dina kok wis metu. Berarti jenengan istighadah. Karena belum ada 15 hari. Itu yang berhubungan dengan haid. Jadi saya simpulkan titik-titik sedikitnya haid 1 hari 1 malam. Terus bagolibuha umumnya 7-8 hari. Banyaknya 15 hari. Di luar itu istighadah. Tentang maju dan tidak niku nyen pretung nih. Dihitung sebelumnya dan sesudahnya. Kemudian yang perlu dipahami tentang haid, untuk mengetahui saya ini sudah tidak haid atau belum, sudah haid tuntas atau masih haid. Jika kapuk loro. Kapuk ini yang satu dicemplungne banyu jeding, yang satu dilebokne kono. Setelah dilebokne kono dijentrekne. Masalah kono kok gak ngerti to. Setelah dilebokne kono, ini terus kok dijentrekne kok wis padha, berarti jenengan sudah suci. Sudah suci. Terus setelah nek dijentrekne gak padha, jangan pakai kapuk kering. Nek kapuk kering itu kan putihnya itu memplak. Tapi kalau di basah itu putihnya itu kemal, tidak memplak putih. Wong itu dijentrekne padha-padha ning banyune karo dikai air dengan tidak sudah enggak sama kok. Jadi sama-sama dicelupne ning banyu karo dilebokne di situ, kalau dijentrekne sudah tidak ada. Nek anu Gus, pamane setengah kuning, setengah remeng-remeng. Tunggu sampai apa? Ya sampai kemal seperti itu, sampai sama. Bon. Itu kalau dalam fikih yang sudah terjemah itu biasanya dikatakan siklus. Siklus haid itu aqallul haidi wa ghalibuha wa aksaruha. Ngoten. Terus kemudian yang nomor berikutnya berhubungan dengan nifas. Kalau nifas itu darah yang keluar dari kemaluan perempuan ketika melahirkan. Baik sebelumnya atau ya pada waktu itu atau setelah melahirkan. Setelah melahirkan. Lah, yang perlu dibahas itu siklusnya. Paling titik nek basa Jawa itu sak certan. Sak certan ini apa ya? Ya ngono kuwi. Sak certan itu pokoknya makrut metu ya sudah, itu sudah nifas. Kemudian setelah sak paling titik itu kemudian kok jenengan ngambil kapuk loro kok dijarene padha, berarti jenengan suci, harus melakukan sholat. Tapi kalau penjenengan keluar di dalam waktu aksarul nifas, akeh-akeh nifas itu 60 hari. Jadi pamane suci tanggal 30, tanggal 25, tanggal 40, ya bener, tanggal 40 terus dadak keluar lagi, itu termasuk nifas. Karena masih di dalam waktu nifas. Padahal wa ghalibuha umumnya orang nifas itu 40 hari umumnya. Terus wa aksaruha akeh-akeh wong nifas itu 60 hari. 60 hari disebut darah nifas. Tapi apabila terus-menerus keluar maka termasuk darah kotor atau istighadah. Jenengan metui sampai teko tanggal 70. Maksudnya tanggal 70 itu bulan pertama, bulan kedua ditambah 10. Ben puenak neng hitung sampai tanggal 70, jenengan kok keluar. Berarti yang tanggal 61 sampai teko tanggal 70 itu namanya istighadah. Panjenengan tetap wajib sholat. Ramadan tetap wajib poso. Lah nek Ramadan pripun pamane metu? Pamane salat metu piye? Kalau panjenengan salat itu kan sakniki pun ampuh. Alatnya itu cuma dikai kaya bantal cilik ngono. Terus hanya diletakkan di depannya. Jangan dimasukkan kalau Ramadan. Nek dimasukkan pada waktu Ramadan jenengan batal. Karena kemasukan. Jadi cuma diletakkan di depannya gitu. Itu kalau pakai softtek. Biasanya wong desa gak duwe softtek malah dilebokne.
Kalau Ramadan dilebokne ya batal. Karena tidak boleh, yang membatalkan puasa itu kan memasukkan sesuatu di dalam tubuh. Niku termasuk membatalne poso. Terus kemudian biar mudah, aksaru mulai awali dari qalilul nifas sak certan, bukan 1 hari 1 malam, sak certan. Lah ini bahasa yang bahasa umum itu sak certan itu apa itu? Bahasa ya sak tetes. Sak tetes sih berarti ndeler no. Bukan. Sak cert itu metu macret ngono Ibu, kaya pipis ngono macur ngono kowe. Itu. Pokoknya keluar itu kalau sudah mampet ya mampet namanya. Itu aqallul nifas. Wa ghalibu 40 hari, wa aksaruha 60 hari siang malam. Terus kemudian yang di luar itu namanya istihadah. Istihadah tetap kewajiban sholat, tetap kewajiban puasa tetap. Terus kemudian yang perlu saya jelaskan di sini, orang yang dalam kondisi haid atau nifas tidak diperkenankan memegang mushaf, membaca Al-Quran. Tapi ada keterangan lain, apabila orang sudah biasa membaca Al-Quran atau dia menghafal, khawatir karo lupa karena haid iki dawa, itu ternyata ada qaul yang memperbolehkan baik memegang maupun membaca Al-Quran dengan alasan khawatir kalau hilang hafalannya. Jadi bagi orang yang haid atau nifas, kalau Qur'annya khawatir hilang hafalannya, maka diperbolehkan untuk membawa atau membaca Al-Quran. Itu. Terus kemudian tidak diperkenankan sholat. Ini ada yang tak selip nih. Mengkonsumsi obat penunda haid. Biasanya dilakukan bagi ibu-ibu yang melakukan ibadah rukun Islam yang nomor 5, yaitu ibadah haji. Diperbolehkan bagi perempuan jika diperlukan untuk menghentikan haidnya selama tidak membahayakan. Nek penjenengan ini hubungannya dengan kedokteran, saya tidak bisa memutuskan. Apabila dokter menjelaskan bahwa Bu, penjenengan mangke nek minum pil penghenti haid ini, wah ini merusak badan penjenengan, lah lebih baik jangan. Kalau memang merusak, ngoten. Lah tapi nek wis ning Mekah wis rusak gak apa-apa, aku sing penting selak tawaf. Nah inilah yang nek sa'i itu cek kena diatur. Tapi kalau tawaf itu at-tawaf kas salat. Tawaf itu seperti salat, tidak boleh batal, tidak boleh haid, harus dalam kondisi suci. Ngoten. Itu termasuk yang saya berhubungan tak selip nih mengkonsumsi penunda haid, itu kesimpulannya boleh dengan ada tujuan. Kemudian berhubungan badan. Niki mboten geng. Mempersilahkan dosa. Aku gak kuat iki lho Bu, aku piye-piye. Wis bendang rono wis gak apa-apa. Lho gak oleh. Harus melarang, tidak boleh. Mempersilahkan tidak boleh. Ayatnya di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Muhammad dalem Gusti, nek enek wong-wong padha takon ning gone sampeyan tentang masalah haid, ngono. Katakan bahwa huwa adza, haid itu adalah penyakit. Maka wong-wong omongono, fa'tazilun nisaa fil mahid, pada waktu ibu-ibu istrinya itu haid disuruh menjauhi. Sampai penjenengan itu harus sesuci. Jenengan suci tapi belum mandi, dikumpuli karo wong lanang, jenengan mempersilahkan dosa. Alah Bu, kesuwen wis dadak adus engko aduse pisan dadi cici. Lho mboten angsal. Harus dalam kondisi suci. Kok wis tuntas go ngadus, karepe nek adus daripada adus ping pindho terus aduse ping pisanae engko bar kumpul. Lah niku mboten angsal. Hatta tadhurun. Jadi redaksinya di sini hatta yadhurna,
sehingga arep yen to suci. Faida tatoharna, nek wis suci monggo persilahkan min haitsu amarakumullah, dengan cara bagaimana monggo asal wis suci. Innallaha yuhibbut tawwabina, Allah taala suka dengan orang-orang yang taubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan suka dengan orang-orang yang suci. Taubat dan suci. Kemudian tak ringkes, yang diharamkan bagi orang yang haid itu menggauli. Terus kemudian bagi lelaki menalak perempuan yang dalam kondisi haid niku mboten angsal. Ini hubungan dengan lelaki. Wong wedok dalam kondisi haid, wong lanang kok nalak, tidak boleh. Haram. Kok enak men aku suci gak mbok talak, mbok saiki wis gak enak mbok talak lho, itu loh permasalahannya di situ. Jadi ini hubungannya dengan orang lain. Jadi wong lanang tidak boleh menalak istrinya dalam kondisi haid. Terus kembali bagi orang yang haid nifas itu tidak boleh sholat, puasa, menyentuh mushaf, terus kecuali yang dalam kondisi menghafal. Tawaf di Baitullah. Termasuk menetap di masjid niku mboten angsal. Lah menetap di masjid tak urekne. Awalnya Kanjeng Nabi melarang perempuan menetap di masjid itu karena khawatir nek masjid iki kecipratan. Mergo dhisik jaman Kanjeng Nabi kira-kira urung enek softtek. Eneke godhong jati. Jadi nek dikai godhong jati gak iso murat marit. Kok godhong jati to? Kono apa enek wit jati to? Godhong tin itu. Lah itu Kanjeng Nabi. Lah sekarang itu wis rapet. Akhirnya itu ada, saya sudah membaca, ada yang memperbolehkan asal tidak cara basane tidak njibrati. Permasalahannya hanya njibrati. Tapi kalau dalam kondisi tidak hanya haid atau nifas, tapi dalam kondisi junub itu mboten pareng. Pamane Pak Haji Muhajir mergo sing ngopeni masjid iki Pak Haji Muhajir, jujuk Pak Haji Muhajir karo Bu Haji Muhajiri membuat kamar sendiri khusus nang kene. Terus bersetubuh, yo gak oleh. Kan tetap jus masjid ini, jus masjid. Jadi harus di luar masjid sana, ning daleme gak apa-apa, tapi nek jujuk gawe kamar istimewa nang kene mboten angsal. Itu tidak hanya haid, masuk masjid itu orang yang junub. Umpama orang duduk kemudian ngipi mengeluarkan mani, ya harus keluar. Harus keluar dari masjid. Terus masalah haid dan nifas sudah saya jelaskan. Kemudian masalah perempuan yang terus-menerus keluar darahnya. Ngeten. Istihadah itu sama halnya dengan lelaki yang namanya itu was-wasen itu manuke wong lanang itu mengeluarkan kencing terus. Mbuh nek ibu nek boga keterangane kayane ya sama itu, laki-laki perempuan itu kaya metu kaya ora, didelok bakno metu. Ini Bu, walaupun toh lelaki saya jelaskan, mbok menawa ada manfaate panjenengan mangke kok ketemu sama suami panjenengan jelas nih. Ngoten. Jadi nek laki-laki mengeluarkan kencing itu namanya beser. Mahwa beser, bama adro kama beser. Ternyata setelah saya pelajari beser itu macam-macam. Ada beser ngentut, ada beser kencing. Nek beser ngentut iki diwudoni ngentut. Basa wis beranu ngentut neh. Diwudoni ngentut neh. Diwudoni ngentut neh. Akhirnya muncul neng pikiran, lek kowe nek masuk angin wudu. Engko ben ngentut. Kok cek masuk angin wudu neh, ben ngentut neh. Jadi malah muncul tombone masuk angin ya kuwi wudu lho malah gitu. Yang jelas itu terlalu banyak makanan yang mengandung gas. Nek panjenengan niku pengen gak ngentutan, aja mangan telo. Terus dele niku ya ngentutan. Termasuk pete niku nggih ngentutan lho. Jadi nek enek lho ngentut pete. Ngentut sembukan. Ngentut endok. Itu ya itu karena konsumsinya seperti itu. Kalau itu dikurangi ya enggak ngentutan, gitu loh. Ini masalah ngentut. Terus kemudian masalah ngentut itu kan sulit nggih. Permasalahannya itu udara.
Sehingga panjenengan niku ya tetap harus wudu. Tapi kalau besernya itu beser kencing, nah ini yang jadi masalah. Bapak-bapak kalau beser kencing, ngembes mawon niku. Nek ngembes mawon jenengan katoki tetap tidak sah salatnya. Jadi kon ngekeki kapuk terus dibuntel ditaleni. Ngonokane ditaleni. Lah ditaleni, lah ini naleni barang itu ternyata ada teknisnya. Nek naleni aja wektu tangi. Nek waktu tangi mayah mati engko ceblok. Repot iku. Makanya waktu gak tangi ditaleni ya, utawa nek naleni karet ya, jadi penak plek gitu. Terus kemudian pakai celana itu. Kalau langsung pakai celana ternyata tetap najis. Sehingga hukumnya ya membawa najis. Kalau membawa najis ya hukumnya salatnya tidak sah. Dan bagi orang ibu-ibu yang istighadah yang berterus-terusan atau bapak-bapak yang beser itu fardu satu, wudu satu. Jadi tidak boleh duhur wudu terus kemudian pakai duhur ngasar maghrib pompong gung batal, mboten, harus wudu satu seperti orang tayamum. Itu bagi orang yang beser dan istighadah. Mumpung panjenengan iki sudah punya wudu kok istighadah duhur ngasar dadekne siji, mboten angsal. Kudu wudune. Itu bagi orang yang beser dan istighadah. Saya kira itu ada hubungan sama. Seperti halnya begini. Panjenengan sholat di sini, ibu-ibu. Terus kemudian perutnya ini ditaleni bulah. Taleni bulah digawa ruwono sampai teko jalan doho. Pucuke bulah iki di sana itu ada goit. Mau goit? Goit tahu? Tai. Ngono lho, penak. Mosok nek tai ngerti, mosok goit gak ngerti. Neng kono ditaleni. Lah jenengan hukumnya tidak sah karena hukumnya membawa najis. Nonton lho. Walaupun toh panjenengan ini bergerak, kono gak melok bergerak, hukumnya mergo ditalekne weteng terus bulae dituwarik rono padahal jauh. Ini tak contohnya tak polne. Itu hukumnya membawa najis. Sampai panjenengan kalau sholat jenazah tempatnya nggak ada, jenengan sholat di luar, lah sepatunya dicepot, sandalnya dicepot, terus kakinya itu ditumpangin duri sepatu, sah. Tapi kalau jenengan pakai, hukumnya penjenengan membawa najis. Nonton. Jadi ada hubungan hal yang seperti itu, hukum pakai sepatu dan seperti itu. Oleh karena itu, nek penjenengan sholat di sini, umpama ini ada karpet, yang sebelah ujung sana paling utara. Itu kena ompol najis, jenengan sholat teng mriki mboten napa-napa. Tapi kalau di atasnya najis ya enggak sah. Karena di sini tidak dipakai. Tapi kalau dipakai seperti sepatu, sandal, enek serampate jenengan sholat sambil berdiri, terus kemudian kakinya dilebokne di serampat, ya tidak sah. Hukumnya secara hukum loh. Walaupun toh kakinya ini tidak nyentuh najis, tapi hukumnya membawa najis. Tak polne pisan contohnya. Pak Ji Muhajir ini membawa serbannya panjangnya iki 15 meter. Wong sugih kok 15 meter. Terus saya tanya, umpama pucuke serban itu memang ditempatkan di depannya Pak Ji Muhajir, kemudian Pak Ji Muhajir ini sujud, kemudian kena pucuke serban. Padahal pada waktu berdiri, duduk, berdiri lagi tidak ikut bergerak karena panjangnya 15 meter. Kalau sujud di atas itu maka tidak apa-apa. Kecuali kalau ini di bawah, serban di kalung rene, kemudian kok enek regete ditelangkopne begini. Kemudian ini tidak sah karena ini ikut bergerak. Yang tidak bergerak itu yang sah, tapi yang bergerak itu tidak sah. Baik ibu-ibu maupun jenengan kok mesteri ruweget kaya kudunge yang dipakai diparakne ning ngarep, nah itu enggak boleh. Jadi harus dilepas nek kacune atau anduke diletakkan di depan disujudi enggak apa karena enggak ikut gerak. Jadi kesimpulannya yang ikut gerak. Terus kemudian yang perlu saya jelaskan tadi yaitu tata cara mandi. Masalah mandi monggo. Tak kira sudah tahu semua, tapi perlu yang saya jelaskan jangan sampai ada air yang tidak kena kulit. Air yang tidak kena kulit. Contoh pamane. Kena blangki, kena pulut. Tapi kalau kena bar gawe jamu kunir, tangane kuning, niku mboten napa-napa. Itu tidak manek.
tidak menghalangi air ke kulitnya orang. Tapi kalau ada zatnya itu bisa. Contoh begini. Contohnya jenengan gawe apa ini? Pitek. Kalau pitek yang godong dari Mekah atau yang di sini ada namanya daun pacar, itu nek dideplok itu tidak manek. Tapi yang ada gilap-gilap mengandung plastik itu manek. Semir itu ternyata manek. Semir supaya rambutnya ketok ireng nom neh, terus direngne, itu manek. Nek gak ngandel jenengan ngene. Pada waktu bayar semir terus seminggu tokno, nanti rak tumbuh putih. Sehingga ada perbedaan, tidak bisa. Sehingga kudu dipotong. Nek adus kudu dipotong sik. Lah ini yang diucek. Nanti kalau sudah bersih baru didusi. Itu rambutnya digrujuk. Intinya kita tidak boleh meletakkan sesuatu yang menjadi penghalangnya air ke seluruh tubuh. Termasuk diantaranya yang sering terjadi nek laki-laki Bu, umpama ndelalah suaminya itu jadi kuli batu, kemudian ngudeg gamping, jempolane kaki itu kemasukan gamping. Akhirnya ada zatnya gamping itu ada di pojokane kuku itu. Lah mbok bar salat lho, dicukil sehingga nyukil. Lah itu air tidak bisa masuk. Baik wudu maupun mandi gak bisa masuk itu. Termasuk blobok. Mau gak blobok? Blobok itu ndogong ora blobok? Yang kotoran yang di mata itu loh. Jenengan beradus, adus junub. Ngono, adus junub terus neng nggone kaca lho. Lah blobokku kok ijek. Lah ini harus disel. Ora usah adus malih, Bu. Mboten usah. Ini aja digrujuk. Ngoten. Blobok tok terus didusi ngoten pun diraupi pun cukup. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhul lillahi taala. Itu harus dihilangi, termasuk itu. Nanti nek jenengan angen-angen malih termasuk yang pitek yang perlu dipahami itu. Pitek termasuk orang yang awake itu ada welute. Jadi nek welute ya rada didengkekne, kemudian airnya harus masuk ke tempatnya apa? Lekit-lekitnya perut, ngoten. Terus yang perlu kami sampaikan yang berhubungan dengan orang hamil yang mengeluarkan, umumnya orang itu kalau sudah hamil tidak mengeluarkan darah. Menurut kitab, mestinya kalau kitab itu kok hampir ada kesamaan dengan medis. Menurut keterangan, orang hamil itu sudah tidak haid karena haid itu menjadi makannya bayi, sehingga tidak mengeluarkan. Ning andai kata ada orang hamil kok mengeluarkan darah, keluarnya itu sesuai dengan jumlahnya haid, maka itu termasuk haid. Artinya ada 24 jam. Kalau keluarnya hanya 12 jam, kemudian tidak keluar terus, ya itu namanya istihadah. Tapi memang ada yang namanya keterangan enten dalil enten. Kesimpulannya bagi ibu-ibu yang dalam kondisi hamil mengeluarkan darah, yang darahnya itu jumlahnya sesuai dengan aturan haid, maka itu dihukumi haid. Pun napa malih yang perlu yang berhubungan dengan haid insyaallah sampun. Tambahan. Kenapa kok sebenarnya ya bareng-bareng ini lanang wedok padha ae. Ada hadis yang menerangkan bahwa an-nisa imadul bilad. Wong wedok kuwi cagake agama. Apabila seorang perempuan api-api ngene kabeh, negara aman. Api-api. Tapi sebaliknya, nek wong wedok-wedoke rada gak tepak, itu ya negarane melok gak aman. Untuk menjelaskan an-nisa imadul bilad, wingi Gus Nasir waktu halal bihalal di sini menerangkan datang panjenengan. Ibu-ibu, panjenengan Ramadan sampun ngatamne Quran apa dereng? Ngoten, sampun alhamdulillah. Pisan apa pindho? Enek sing pisan, pindho. Kok meneng kabeh apa enek sing gak maca Quran? Wonten pamane. Nek Ramadan tidak khatam Al-Qur'an, koyone Syawal juga khatam. Ayo jenengan titeni. Ini bukan ngeklaim tidak, tapi koyo-koyonya seperti wong wis di syahrul Ramadan, syahrul Quran. Wis tempatnya, waktunya, istimewanya, pahalnya dipengne. Lah ini yang perlu kita
kita cermati bahwa kita itu piye untuk meningkatkan itu. Ya paling tidak tuku Quran sik. Umpama ibu-ibu pengen Quran, aku ketepaan punya Quran, Bu. Nek gelem nyanggon aku tak paringi. Ngono. Enek Quran terjemahmu apik, Bu. Saya itu diberi orang, jumlahnya banyak. Ngono. Nek trimo 10 no kira-kira kok jek enek. Nek ada yang mau nanti ke tempat saya tak kasih ngono. Nggih. Terus itu yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Lah, sing gak tepaki ngene, Bu. Jenengan iki ning mobil terus TV-ne tipe di setel Quran. Lah wis padha ngrungokne Quran ta ya. Lah Qur'ane teko. Ngono. Kowe kok gak muni sing muni tipmu apa cangkemmu bisu. Ngono itu. Ya Allah. Medeni, jan itu medeni apa cangkem. Aku jan kok ini pertanyaannya. Lah iku sing ngomongi Quran. Jadi jenengan kalau tidak bulan ini tidak membaca Al-Qur'an, Qur'ane ya teko. Aina Qur'anuka? Endi Qur'anmu? Kok gak mbok wacane? Wah, sibuk Quran aku enek acara ngene. Nggih pun kula waca, tapi sing muni HP-ne. Lho, lambemu apa bisu? Ngene masyaallah. Bon niku. An-Nisa Imadul Bilad. Terus ada yang resep iki sakjane penak. Ida salatil mar'atu khamsaha. Nek enek wong wedok salate sempurna, wa sommat fardhoha, terus posone ya sempurna, wa hafadat nafsaha njogo. Oh, wa ataat zaujaha sik. Taat kepada suaminya. Terus yang keempat, wa hafadat nafsaha, wis mlebu swarga di jalan yang mana. Sakjane nek didelok niki ya ketok sepilas niku penak. Ya kita nyuwun kepada Allah SWT muga-muga diparingi enteng ibadah. Allahumma amin. Ibu-ibu kami kira itu tak kira wis jelas gak perlu tekok tak kira. Nek sing tekok ya monggo. Mboten sah dikai wektu tekok. Ampun nggih. Ngoten nggih. Mulai dari awal sampai akhir apabila dalam kami membantu menjelaskan tentang ini ada sesuatu yang kurang penak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan andai kata ada yang kurang marem nanti ya tekok melalui HP mawon niku. Karena memang kita membutuhkan likok seperti ini. Dari kami itu, dan mari kita berdoa mohon kepada Allah SWT. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirni min huma nasitu alimni min huma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu li hujjatai ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amah